Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di subuh ini kita kembali dapat memulai aktivitas hari ini dengan solat berjamaah. Alangkah ruginya orang-orang yang ketika datang waktu-waktu untuk solat berjamaah, terutama solat subuh, karena subuh adalah awal catatan setiap lembaran yang dibawa oleh malaikat, dan nanti akan ditutup di waktu asar untuk dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk laporan. Dan kemudian di sisi lain asar juga menjadi awal catatan dan akan ditutup di waktu subuh. Di awal catatan saja sudah tercatat dia tidak sholat. Di awal catatan saja sudah tercatat maksiatnya kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan bagi kita untuk dapat melaksanakan solat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang di dalam surah Ar-Rahman menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Nikmat kami yang mana lagi yang ingin kalian dustakan? Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita tentang kitab Al-Kabair membahas tentang masalah syirik, dosa besar yang pertama. InsyaAllah akan kita tutup dengan pembahasan tentang dalil-dalil ancaman Allah terhadap pelaku kesyirikan. Kemudian sesudah ini insyaAllah minggu depan akan kita lanjutkan dengan dosa besar yang kedua. Pembahasan ini sebenarnya masih luas, masih banyak. Akan tetapi kita mengambil poin-poin terpenting, sehingga pada pertemuan ini kita mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman Allah terhadap pelaku kesyirikan. Apa saja bentuk ancaman Allah? Nah, inilah yang insyaAllah akan kita bahas. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang membawa kita dan menggiring kita kepada perbuatan kesyirikan. Pertama disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Lafaz ayatnya sama, jadi kita bacakan satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Inilah salah satu hujjah Imam Az-Zahabi menyebutkan bahawa syirik adalah dosa yang paling besar, karena Allah sendiri yang mengatakan bahawa faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Banyak orang yang salah dalam memahami ayat ini ketika mereka membaca innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, sehingga dikatakan bahawa setiap orang yang pernah melakukan syirik maka dia masuk neraka. Yang benar Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dia tidak bertaubat, ya. Kalau dia tidak bertaubat, atau dia mati dalam kondisi melakukan kesyirikan itu, maka ayat ini menjelaskan mereka tidak akan diampuni dosanya. Tetapi bila seseorang melakukan kesyirikan kemudian dia bertaubat, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, dan dia bersungguh-sungguh dengan taubatnya meninggalkan bentuk kesyirikannya, lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi segala bentuk atau hal-hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada kesyirikan itu, ditambah dengan azam yang kuat, niat yang kuat untuk benar-benar bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya akan diterima. Bukankah dahulu Ikrimah bin Abu Jahal, termasuk para sahabat-sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya, dahulu mereka juga menyembah patung dan berhala sebelum datangnya Islam. Bahkan kita mengenal Umar bagaimana beliau membunuh putrinya hidup-hidup, masih kecil, hanya karena menganggap wanita itu tidak bernilai, tidak ada harganya, tidak bisa menerima warisan, tidak bisa berniaga dan sebagainya, sehingga dibunuh. Dan membunuh adalah dosa yang sangat besar. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain sebelum Islam menyentuh dada mereka. Tetapi ketika dakwah Islam ini sampai ke hati mereka dan mereka menerima dakwah itu dengan baik, lalu mereka mengucapkan syahadat, maka ketika mereka bersyahadat lalu meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan yang mereka lakukan, Allah bersihkan dada mereka dari dosa-dosa dan Allah berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Bahkan ada riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang sebelumnya non-muslim, kafir, apakah dia Nasrani ataupun Yahudi atau Majusi sekalipun, sebelumnya tidak pernah melakukan kebaikan. Yang dia lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang semuanya mengandung dosa. Tetapi dia bertaubat, kemudian masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian beliau meninggal, maka akhir hayatnya yang dibacakan kalimat syahadat itu, maka sesungguhnya itu akan menjadi asbab dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena hatinya sudah dibersihkan dari dosa. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Adapun tentang kalimat wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima, bahwa sesungguhnya syirik ini adalah dosa yang sangat besar, lafaz ini banyak didukung oleh ayat-ayat yang lain.
Di antaranya juga disebutkan di dalam surah Luqman bahwa sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ayat 116 sama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sesungguhnya dia telah sesat sejauh-jauhnya. Sesat maksudnya di sini adalah keluar dari jalan kebenaran. Sesat yang dimaksud di sini adalah keluar dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan dia masuk ke dalam perangkap syaitan. Jalan yang akan menggiring dia bersama pemimpin mereka yakni iblis untuk masuk ke dalam neraka. Jalan itulah yang disebut oleh Allah dengan jalan yang paling sesat. Dhalalan ba'ida, kesesatan yang sangat jauh, karena memang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari hidayah, jauh dari taufik, jauh dari rahmat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan iblis dari surga Allah. Allah jadikan dia seburuk-buruk makhluk, Allah berikan dia seburuk-buruk perangai, dan Allah jadikan tempatnya seburuk-buruk tempat kembali, yakni neraka. Bayangkan iblis, nenek moyangnya Azazil, yang dahulu diberikan kepercayaan untuk memegang kunci surga, hanya karena sifat sombong yang ada di dalam hatinya, Allah laknat dia menjadi makhluk seburuk-buruk bentuk. Allah keluarkan dari rahmatnya, Allah keluarkan dari surganya, dan Allah janjikan untuk dia tempat tinggal di surga, tempat tinggal di neraka, maaf. Inilah iblis yang dilaknat oleh Allah. Maka barang siapa yang mengikuti jalan-jalan iblis ini, Allah katakan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Faqad di sini menegaskan dengan pasti. Ya, menegaskan dengan pasti bahwa dia pasti akan tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa syirik adalah dosa besar dan bahaya-bahayanya. Surah Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia belajar atau memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Jika selama ini kita membenci kezaliman, Bapak Ibu yang berbahagia, maka kezaliman yang paling besar itu adalah berbuat syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Bagaimana mungkin Allah, Zat yang maha menciptakan alam semesta ini, kita persekutukan, kita samakan kedudukannya dengan seluruh makhluk atau sebagian dari makhluk ini. Allah yang menciptakan Isa bintu Maryam, lalu sebagian manusia mengatakan Isa sama dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan matahari, lalu matahari disetarakan dengan Allah, dijadikan Tuhan, disembah, diibadahi? Ini perkara kesyirikan. Dan itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi murka, karena dia disamakan dengan makhluknya, disetarakan dengan makhluknya. Dan ini sangat tidak mungkin. Itu sebabnya setiap orang yang menjadikan ciptaannya sebagai sesembahannya, maka sesungguhnya itu telah merendahkan derajat dia. Perhatikan dahulu, bahkan sampai hari ini masih ada orang yang membuat patung dan berhala dengan tangannya sendiri, lalu kemudian dia menyembahnya. Patung dia buat sendiri dengan tangannya, kemudian dia menyembahnya, berdoa kepadanya. Di sebagian rumah ibadah kita lihat
ada patung yang diletakkan di rumah ibadah mereka, kemudian berdoa kepada patung itu, padahal patung itu sendiri adalah buatan tangan dia. Bukankah ini merendahkan sifat dia sendiri sebagai manusia, sebagai penciptanya? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk disetarakan dengan makhluk ciptaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terkadang mengancam manusia dengan ancaman yang besar ketika mereka tidak mau berhenti dari perkara ini. Maka dikatakan innasyirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian pada surah Thaha ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nakhshuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya dari Al-Quran, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran, barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan Al-Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Allah menjanjikan kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka, dan kami menghimpunnya pada hari kiamat dalam kondisi buta. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan sempit ada dua. Pertama, kehidupan yang benar-benar sempit, betul-betul susah. Allah tidak memudahkan rezeki bagi dia, mempersulit datangnya rezeki, sehingga apapun usahanya selalu gagal. Apapun yang dia lakukan, tidak diberkahi. Yang kedua, diberi oleh Allah nikmat, tetapi nikmat itu tidak berkah baginya. Nikmat itu membuat dadanya sempit. Nikmat itu membuat kehidupannya susah. Harta banyak tapi tidak berkah. Harta banyak tetapi keluarga berantakan. Harta banyak tetapi apapun yang dia dapatkan dari harta itu, dia berpikir bagaimana untuk menjaganya, bagaimana untuk menyelamatkannya, bagaimana untuk ini dan semuanya, sehingga kehidupannya menjadi sempit dan dia jauh dari Allah. Ini dimaksud dengan sempit. Takut, khawatir hartanya itu akan diambil oleh orang lain, lalu dia menjaganya dan dia tidak pernah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaganya. Sampailah dia pada tingkat ketakutan yang sangat tinggi dan cinta yang sangat besar terhadap harta, lalu dia melupakan Rabb-nya. Ini dua pendapat para ulama tentang kehidupan yang sempit. Kemudian di akhir ayat, dan kami akan menghimpun mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Pendapat para ulama juga ada dua. Pertama, benar-benar dalam kondisi buta, sehingga ketika mereka para penyembah Tuhan selain Allah ini dipanggil, mata mereka tidak bisa melihat. Kemanapun mereka diperintahkan untuk berjalan, mereka akan berjalan, meskipun itu ke neraka. Itulah kondisinya. Sehingga dikatakan dalam beberapa riwayat, Allah akan memanggil matahari. Wahai matahari, apakah kamu dahulu yang menyuruh kaum ini, sebagian manusia ini, agar mereka menyembah kamu sebagai Tuhan selain aku? Maka matahari akan berkata, Maha suci engkau ya Allah, sungguh aku berlepas diri dari perkara ini. Aku tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyuruhku, bahkan berbicara pun tidak dengan mereka. Bukankah kita paham bahwa matahari memang tidak berbicara dengan kita? Merekalah yang sesungguhnya telah menyesatkan diri mereka, dan iblis berperan penting dalam hal ini. Matahari berlepas diri, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau begitu berarti kalianlah yang telah menyembah matahari tanpa diperintahkan oleh matahari. Kalau begitu kata Allah, berdirilah. Maka seluruh penyembah matahari berdiri, dan berjalanlah, maka seluruhnya berjalan. Tidak ada kaki yang berusaha untuk menahan agar dia tidak berjalan, karena kaki itu akan berjalan dengan mudah, dan kaki itu akan berjalan dengan sendirinya menuju ke neraka, sementara mereka seperti orang yang ditatah dalam kondisi buta, seperti orang yang digiring dalam kondisi buta, mengikut saja kemana dia diarahkan, sampai akhirnya satu persatu masuk ke dalam jurang neraka.
Yang kedua, ditafsirkan dengan firman Allah di dalam surah Bani Israel ayat 57 atau 97, saya lupa ayatnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta, maksudnya mata mereka akan dibuat buta dan mereka akan berjalan dengan kepala mereka. Dengan kepala atau wajah mereka akan diseret, artinya kakinya diangkat, kemudian kepalanya di bagian bawah, lalu diseret dia sehingga matanya buta. Jadi kepalanya menyentuh bumi, kakinya diseret seakan-akan menyeret binatang yang kita pegang kakinya, kemudian kita seret dan wajahnya itu menyentuh dan berbenturan. Sebagian lagi ketika Rasulullah SAW menggambarkan ayat ini, disebutkan bahwa kepala itu betul-betul melompat, berjalan seperti berjalannya kaki. Kepala itu melompat-lompat sehingga wajah mereka hancur, karena setiap kali dia melompat ada batu cadas di bawahnya yang menunggu, dan itu bentuk azab bagi mereka. Disebutkan bahwa sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah mungkin ya Rasulullah kepala bisa berjalan? Kata Rasulullah, sebagaimana mudahnya Allah membuat mereka berjalan dengan kaki, seperti itu pula lah mudahnya Allah membuat mereka berjalan dengan kepala. Maka kepala mereka berjalan, melompat-lompat. Setiap kali melompat ada batu cadas di bawahnya. Setiap kali melompat ada batu cadas di bawahnya. Dan itu membuat kepalanya hancur dan wajahnya hancur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bentuk azab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, bahkan orang yang mati dalam kondisi berbuat syirik, orang yang mati dalam kesyirikan, ketika ruhnya dicabut dari raganya, kemudian ruh itu dibawa oleh malaikat azab, untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sampai ke pintu langit yang pertama. Berbeda dengan orang yang beriman. Dia sampai ke langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalikan ruh ini kepada jasadnya, masukkan kembali kepada jasadnya, dan lapangkanlah kuburnya, berikanlah dia nikmat kubur. Dan dalil yang jadikan hujjah oleh para ulama adalah surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Maka hiduplah kembali orang itu di dalam kuburnya sebagaimana hidupnya kita. Hanya saja dia hidup sudah di alam barzakh untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal. Adapun orang yang kafir tadi, orang yang musyrik tadi, begitu dia sampai di pintu langit yang pertama, terdengar suara dari langit bahwa Allah tidak menerimanya. Lalu dikatakan, kembalikan, lemparkan ruh itu ke bumi, lemparkan ruh itu ke bumi. Sementara jarak dari bumi dengan langit itu 1000 tahun perjalanan manusia. Dalam kondisi dia dilemparkan ke bawah, akan datang burung-burung dari neraka yang menyambarnya seperti seseorang menyambar kertas, lalu merobeknya seperti seseorang merobek kertas, dirobek-robek dan dilemparkan ke 8 penjuru mata angin. Begitu ruh itu menyatu kembali sebelum dia sampai ke jasadnya, akan datang burung yang lain yang menyambarnya juga, merobek-robek tubuhnya, merobek-robek ruhnya seperti kertas dirobek-robek oleh manusia. Itu kondisi orang musyrik yang mati dalam kesyirikan mereka. Begitu ruh itu sampai ke jasadnya, jatuh sampai ke bumi, lalu masuk ke dalam jasadnya, maka didatangkan kepadanya malaikat Munkar dan Nakir yang akan mempertanyakan kepadanya tentang 4 hal. Siapa Tuhannya, siapa Nabi yang diutus kepadanya, apa agamanya, apa kitabnya. Ketika dia tidak bisa menjawabnya, dan pasti dia tidak akan bisa, karena setiap orang yang beriman dimudahkan lisannya untuk mengatakan siapa Tuhanmu, dia akan katakan Allah. Tapi ketika dia yang ditanya siapa Tuhanmu, aku tidak tahu siapa Tuhanku, begitu dia mengatakan tidak tahu siapa Tuhannya, maka malaikat itu melaknatnya, apakah engkau tidak tahu atau engkau memang tidak mau tahu? Diambillah palu godam dari dalam neraka,
palu yang dibuat dari besi yang dipanaskan di neraka, dipukulkan di tengah-tengah kepalanya, tepat di antara dua telinganya. Begitu dipukulkan, menyemburlah otak dari kepalanya, keluarlah biji matanya, dan dia menjerit sekuat-kuatnya sehingga jeritannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat syirik ini, karena ini sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya surah Az-Zukhruf ayat 36. Surah 43 ayat 36. Wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan, barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah yang maha pemurah, yakni Al-Quran. Maksudnya berpaling dari Al-Quran, kami adakan baginya syaitan, yakni kami biarkan syaitan memasuki hatinya, kemudian membisikkan sesuatu yang menyesatkan baginya, dan syaitan itu akan selalu menyertainya dan menjadi temannya. Jadi itu yang disebut dengan qarin. Orang yang berbuat syirik akan ada qarin baginya, qarin yang mengikuti dia, yakni dari kalangan syaitan. Setiap kita punya qarin. Bahkan Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, apakah engkau juga diikuti ya Rasulullah oleh qarinmu? Iya, hanya saja aku diberi kekuasaan untuk menaklukkannya, sehingga qarinnya itu bisa mengikuti Rasulullah, patuh kepada Rasulullah, takut kepada Rasulullah, dan dia tidak menyesatkan Rasulullah. Kalau kita terkadang digoda dan terkadang kita bisa lebih kuat beriman, terkadang kita digoda dan digiring lagi. Maka dikatakan wa may yasu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, lengah dari Al-Quran, ya, maka Allah akan biarkan syaitan itu menguasai hatinya, lalu membisikkan ke dalam telinganya, ke dalam hatinya perkara-perkara yang menyesatkan dia dan menjauhkan dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan qarin menyesatkan di sini, setan itu akan membisikkan ke dalam dada kita perkara-perkara yang kita menganggapnya sebagai bentuk ibadah, lalu kita beramal di dalamnya, sedangkan dia bukan ibadah yang disuruh oleh Allah, bukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah, dan kita menganggap itu adalah perbuatan yang baik. Dan ini sangat berbahaya. Kalau yang dibisikkan adalah kejahatan, misalnya zina itu baik, zina itu nikmat, ayo kita berzina, kita digoda. Datang seseorang mengatakan bahwa zina itu dosa, lalu diberi nasihat, itu jauh lebih mudah ketimbang orang yang apabila qarinnya membisikkan kepadanya, ini amalan yang disyariatkan, ini ibadah yang diutamakan, pahalanya besar, kalau kamu melakukan ini dan begini, ini baik. Padahal ibadah yang disebutkan itu bukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena bentuk dan sifatnya menyerupai ibadah sehingga mereka mengibadahinya, seperti berdoa di kuburan kepada orang yang sudah mati. Menganggap orang yang mati ini menjadi perantara dan menjadikan dia sebagai perantara antara dia dengan Allah. Lalu berzikir di sana dengan zikir-zikir yang dia anggap sebagai ibadah. Dan semua itu termasuk perkara yang sangat menyesatkan, sehingga dikatakan oleh Allah, dia akan menganggap perbuatannya itu sebagai bentuk perbuatan ibadah dan dia menyukainya, padahal itu bukan ibadah. Dan itu lebih berbahaya, lebih berbahaya. Makanya disebutkan oleh para ulama, memberi nasihat kepada orang pelaku maksiat yang betul-betul melakukan maksiat itu jauh lebih mudah ketimbang menasihati orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka berhati-hatilah kita dari perkara ini.
Kemudian disebutkan dalam surah Az-Zuhruf ini juga bahwa sesungguhnya kelak mereka, ya, di dalam Az-Zuhruf ayat 36 sampai 42 Allah menceritakan kelak mereka yang berbuat amal ini, melakukan amalan ini dan mereka menganggapnya amal soleh, akan datang kepada Rabb mereka meminta agar Allah memberikan pahala dari setiap amalan yang dahulu dia lakukan. Bukankah kami dahulu menjadi pengurus masjid, ya Allah, apakah tidak ada pahala untuk kami? Bukankah kami dahulu sudah berpuasa, padahal puasanya bukan karena Allah, dia berpuasa untuk niat ini dan itu, ya, niatnya bukan karena Allah, niat puasanya bukan karena Allah. Dia datang dan berdoa di kuburan fulan bin fulan, lalu dia katakan kami sudah berdoa melalui perantara fulan bin fulan. Bukankah dia itu waliullah, walimu? Seharusnya dia menyampaikan kepadamu dan engkau akan mengabulkannya untuk kami. Maka semua itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan mereka. Lalu dikatakan, lihatlah yang kamu lakukan itu seperti debu yang berada di atas batu ini. Diperlihatkan kepadanya sebuah batu, lalu diperlihatkan di atasnya debu. Debu itu bagaikan pahala kalian. Apabila ditiup oleh angin, maka datanglah angin ketika itu, berterbanganlah semua debunya, hilanglah semua pahalanya tadi. Atau ketika disirami oleh air, maka datanglah air ketika itu menyirami batu tadi, sehingga batu yang licin itu pun menjatuhkannya ke bawah. Tidak ada yang lengket sedikit pun pahalamu. Pahala itu dihapus oleh Allah. Dari mana amalan itu menghapus pahalanya? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka seluruh amal pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Allah menjelaskan tentang dosa yang dilakukan oleh manusia dan berkaitan dengan kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut surah Az-Zumar ayat 65. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ini ayat yang tadi kita bacakan. Wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan dihapuslah seluruh amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini oleh sebagian para ulama menyebutkan dalil tentang syirik kecil, yakni setiap amal yang ada unsur riya di dalamnya, maka dia akan menghapus pahala. Tetapi sebagian lagi menjelaskan tidak terlepas dari syirik besar, karena sesungguhnya setiap syirik besar juga menghapus pahala, bahkan mengeluarkan dia dari keislamannya. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan, dapat dipastikan pahalanya terhapus, bahkan keislamannya terhapus. Dan itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Syirik besar dengan syirik kecil bedanya. Syirik kecil tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tetapi menghapus amalan pahalanya. Sedangkan syirik besar selain menghapus pahalanya, Allah mengeluarkan dia dari keislamannya. Tapi ingat Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang yang melakukan kesyirikan ini, sebagian mereka tidak mengira bahwa mereka sudah keluar dari keislamannya. Mereka masih mengira bahwa mereka adalah orang muslim dan tetap melakukan ibadah. Puasa tetap berpuasa, solat dia tetap solat, tetapi berdoa di kuburan, berdoa kepada orang mati tetap mereka lakukan, karena mereka menganggap itu sebagai ibadah, dan itu akibat mereka disesatkan oleh iblis dan syaitan tadi. Sehingga di mata Allah perbuatan mereka itu tidak ada pahalanya lagi,
tidak pantas untuk diberi pahala lagi, sehingga kelak di hari akhirat mereka akan merugi. Dan itulah orang yang digambarkan tadi, ketika diperlihatkan kepada mereka debu yang ada di atas batu, begitu disiram oleh air kena hujan atau begitu ditiup oleh angin, semuanya berterbangan dan merugilah dia karena dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya. Orang-orang seperti ini diperlihatkan oleh Allah seperti orang-orang munafik ketika mereka akan meniti Shiratal Mustaqim. Saat mereka meniti Shiratal Mustaqim, orang-orang yang beriman dikelilingi oleh cahaya sebesar-besar gunung Tihamah. Di depannya, di kanannya, di kirinya, di belakangnya. Mereka berjalan dengan mudah di atas sirat. Sedangkan orang munafik, ketika mereka akan berjalan, cahaya tidak ada mengelilingi mereka, sehingga tidak tahu arah tujuan mereka berjalan. Dan sementara setiap waktu dari bawah akan datang pengait-pengait bermata besi, pengait dua yang dibuat oleh Allah dan dilemparkan dari dalam neraka, menyeret mereka untuk jatuh ke dalamnya. Kondisi ini membuat mereka ingin berbicara dengan orang-orang yang memiliki cahaya. Wahai fulan bin fulan, bukankah dahulu kita sama-sama pengurus? Engkau diberi oleh Allah cahaya, kami tidak. Berikan kami sedikit cahayamu agar kami bisa berjalan. Maka dikatakan, kami dahulu beramal karena Allah, kalian karena riya. Nah, inilah gambarannya. Sehingga orang-orang yang seperti ini pun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala merugi. Dan yang dimaksud dengan merugi di situ adalah pahala diperlihatkan tapi tidak diberikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Ini ancaman Allah yang terbesar. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh Allah menyebut kata laqad di sini. Perhatikan, laqad ini litaukid, penegasan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah Isa ibnu Maryam. Jadi dalam pemahaman orang-orang Nasara itu Bapak Ibu, Isa dengan Allah itu trinitas, bukan Isa itu anak Allah, bukan saja anak Allah, tetapi menurut mereka Isa itu Allah sendiri. Allah masuk ke dalam tubuh Isa, menjadi Isa untuk menyelamatkan manusia, dan Isa itu adalah sepenuhnya Allah 100%. Itu pemahaman mereka. Maka dikatakan oleh Allah, qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Dalam lafaz ayat ini disebutkan Isa itu adalah Allah. Wa qala al-masih ya bani Israel, sementara Isa al-Masih itu sendiri berkata, wa'budullah rabbi wa rabbukum, sembahlah oleh kalian Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Isa sendiri mengakui bahwa Allah lah Tuhannya dan dia bukan Tuhan. Dia tidak menyuruh dirinya untuk disembah, tetapi sembahlah oleh kalian Allah. Innahu man yusyrik billah, apabila kalian tetap dalam kesyirikan kalian, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan kalian masuk ke dalam surga. Inilah dalil yang menyebutkan bahwa orang-orang Nasrani kalau tetap dalam kenasranian mereka sampai akhir hayatnya, Yahudi tetap dalam keyahudian mereka sampai akhir hayatnya, Majusi begitu juga, maka faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan Allah pastikan dia masuk neraka. Wa maliz zalimin min ansar, dan besok Allah tidak akan menjadi penolong sedikit pun atas perbuatan mereka. Allah tidak mau menjadi walinya. Yang kedua dari surah ini ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salasah, kafir kalian kalau kalian mengatakan Allah itu ada tiga. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu ada tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahau amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, nah ini ancaman Allah,
pasti orang-orang yang tetap dalam kekafiran mereka akan ditimpa dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, timpa dengan siksaan yang sangat pedih. Kemudian yang berikutnya surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarjuna liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan dia melakukan amal soleh untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ada ayat yang terlupakan di sini, tidak terhimpun. Di dalam surah Maryam kalau saya tidak salah ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tetap dalam kekafiran mereka, maka dikatakan, saya lupa ayatnya, ayat 80 surah Maryam. Surah Maryam itu surah yang ke-19. Sebentar lagi Bapak Ibu ya, satu ayat ini saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mana dia? Ayat Astagfirullahalazim. Saya ingat lafaz ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang besar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dikatakan oleh Allah, sungguh kami akan pecahkan langit dari atas. Takadus samawatu, kami akan pecahkan langit dari atas, kemudian kami akan gempakan bumi, lalu kami akan letuskan gunung-gunung. Perhatikan, Allah memecahkan langit, kemudian meletuskan gunung, kemudian yang ketiga membuat gempa bumi. Itu tiga ancaman Allah. Anda aulir rahmani walada. Penyebabnya karena mereka mengadakan anak bagi Allah, menyebut bahwa Allah punya anak. Dari tiga ancaman itu, langit pecah, gunung meletus, gempa bumi, maka dikatakan dua sudah berlaku. Gempa bumi sudah terjadi, gunung meletus sudah terjadi, tinggal satu lagi. As-sama'u muntafirun bih. Sungguh pecahnya langit itu pasti akan terjadi. Tunggu saja, kata Allah. Kalau kalian tetap melakukan kesyirikan, kami akan pecahkan langit itu dari atas. Hari ini kenapa langit masih belum pecah? Disebutkan sesungguhnya langit itu belum pecah karena para malaikat masih berdoa, ya Allah, jangan engkau pecahkan langit itu selagi manusia masih mengucapkan Allah, Allah. Selagi masih ada manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan syirik ini, karena kesyirikan adalah dosa yang sangat besar dan Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau kita mati dalam keadaannya. Dan kalau kita mati dalam keadaan syirik, maka Allah akan tetapkan kita sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.